Kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah kali ini tuh Dwiki mau nih Bacain pertanyaan-pertanyaan ya yang betul masuk nih dari banget, pemirsa. betul banget, iya. Nah tapi sebelum itu kita mau main games dulu nih. Waduh, games apa nih? Nah gamesnya itu kita bertanya 10 soal nih. Waduh, ya. banyak banget ya 10 soal. Karena kita ntar juga di backup sama bapaknya. Oh ya, siap, Iya, siap, betul siap. banget. Nih, Gimana nih? aku mau nanya nih ke Teteh Ririn dulu Boleh, nih. tanya apa? Al-Quran terdiri dari 30 juz nih. Iya. Dan terbagi menjadi beberapa surat dan beberapa ayat. Oke. Berapa? Yang pernah aku pelajari nih Pak Ustadz di sekolah dasar nih ini. Kalau nggak salah ya surat itu banyaknya ada 114. Dan ayatnya ada di 6.666. Betul nggak Pak Ustadz? Insya Allah dalam beberapa ini memang 114 surat. Oke. Kemudian jumlah ayatnya itu ada yang menyebutkan 6.666 ayat. Ya. Tetapi itu ada 7 mazhab sebenarnya yang menceritakan tentang ayat Al-Quran. Oh, oke. Jumlahnya itu macam-macam, ada yang Oh, macam-macam. 6.214, Oke. 6.217, ada 6.200. Oke. Tapi pada intinya di atas dari 6.200. Oh, kenapa berbeda-beda seperti itu ya? Kan Pak gini, Ustadz? ayat itu kadang-kadang ada penggalan ya. Seperti kita Oke. bahasa Indonesia. Oh, Dipenggal di sini itu jadi 2 kalimat. oh Nah, oke. alim ulama itu kan pinter bahasa, Oh, pinter oke. ini. Jadi penggalan-penggalan itulah sehingga dihitung jadi 1 ayat, atau misalnya berkurang yang tadinya ini 2 ayat jadi 1 ayat kata ulama ini. Gitu. Jadi Oke, iya. luar ini, biasa. ini masalah bahasa ya. Oh, bahasa ya. Masya Allah. Oke, sekarang aku nih yang bakal Waduh. tanya ke Dwiki nih Pak Ustadz. Waduh, Kira-kira sejauh mana pengetahuannya nih? Aduh, Pertanyaannya simpel aja sih. apa tuh? Apa yang dimaksud dengan dalil nakli? Aduh, kalau Dwiki pernah baca sih dalil yang bersumber di Al-Quran dan hadis. Betul nggak Pak Ustadz? Ya gini. Betul nih luar biasa. Betul. Jadi Aduh. gini, Alhamdulillah. sebenarnya dalam dalil itu ada 2. Dalil nakli, dalil akli. Akli itu akal, nakli itu adalah nas sebenarnya. Nas itu ketentuan-ketentuan yang memang sudah digariskan. Diambil dari 2, itu al-hadis dan Al-Quran. Gitu. Maka disebutnya nakli. Oke. luar Karena itu kan biasa. nas-nas sebenarnya tulisan-tulisan kalam-kalam ya. Iya betul. Ya, apa sunnah yang disampaikan Rasulullah dengan Iya. kalamullah. Oke. Maka disebutnya nakli gitu. Oh, ada dalil nakli dan Akli akli sebenarnya. akal ya, Akal. betul. Nah ini juga udah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa di rumah, langsung aja Iya. kita bacain. Yang pertama ada dari Ibu Nurul. Assalamualaikum Pak Ustadz, bertanya terkait dengan apa makna dari mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir di akhir bulan Ramadan? Ya, gini. Mendekatkan diri itu kan tadi bertakarub ya. Karena Allah kita apa sih namanya? Menyerahkan diri gitu ya. Kemudian kita tuh betul-betul pengen menghayati bahwa Allah itu memang pencipta kita gitu ya. Nah, itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka yang disebut mendekatkan daripada Allah itu adalah kita memang betul-betul membebaskan diri kita dari semua kesusahan, bukan semua kesusahan ya. Semua peristiwa di dunia itu benar-benar kita simpan dulu lah gitu ya, untuk kita bisa berkhalwat ya, mendekatkan diri dengan Allah gitu. Itu istilahnya bagaimana nanti kita bisa membersihkan hati kita nanti. Oke, luar biasa itu Ibu Nurul ya. Semoga terjawab sudah pertanyaan yang ditanyain. Selanjutnya apa lagi nih? Ada juga nih pertanyaan dari Bapak Erawan. Wah, apa tuh? Nih, bagaimana sih memotivasi keluarga untuk beribadah bersama di 10 hari terakhir katanya, Oh, Pak. biar bareng-bareng gitu Iya, ya. biar bareng katanya. Itu memang harus dilakukan sama orang tuanya dulu. Oh, mencontohkan ya dari orang Iya. tuanya. Dulu berarti ya. Orang tuanya Oke. dulu yang memiliki niat untuk tadi, anak-anak biasanya kalau orang tua terbiasa itu pasti enak. Pasti itu otomatis biasanya. Oke, luar biasa ya. Gitu. Memang peran orang tua juga sangat penting ya. Apa penting Betul. banget gitu ya. Oke, dicontohkan terkait dengan amalan-amalan 10 hari ini Betul. bakal dapat pahala yang luar biasa loh gitu. Jadi mengikuti ya Betul, anak-anaknya. anak-anak nanti insya Allah akan ikut. Biasanya begitu. Oke, semoga insya Pak Allah. Erawan terjawab sudah ya pertanyaan. Betul banget ya Pak Selanjutnya Erawan. nih ada dari Ibu Rani. Mengapa merenungkan dan memperbaiki diri menjadi lebih penting di 10 hari terakhir? Iya, karena gini, 10 hari terakhir itu yang
apa disyariatkan itu adalah suatu peristiwa di mana kita diam diri dari hiruk pikuk dunia. Jadi betul-betul kita melepaskan kegiatan kita di dunia. Nah, ketika berdiam diri itu di situ akan kita mencoba berinteraksi ya dengan hati kita itu dengan langsung dengan pencipta. Gitu. Jadi kita betul-betul otak kita semua itu betul-betul gimana caranya bisa semuanya itu berserah diri kepada Allah pada waktu itu ya. Oke, luar Masya biasa Allah. ya. Iya. Semoga Ibu Rani di rumah juga udah Betul mulai banget. tahu nih jawabannya langsung dari Pak Ustadz. Iya, 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 iya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ririn. Wah, sama dong namanya ya. Ibu Sama nih. Teteh Ririn bukan yang nanya nih. Saya dari tadi di sini nih. Oh, saya kira ya. Banyak Gini nih, katanya banyak. Pak, Gimana? pertanyaannya nih Pak. Bagaimana merayakan kemenangan spiritual di akhir bulan Ramadan? Wow, Nah, gini. kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual itu sebenarnya adalah bahwa minimal ya kita itu berbahagia bahwa 30 hari saum kita itu minimal tamat lah, tidak bolong. Aduh. Kemudian selama Ramadan itu kita Al-Quran khatam gitu. Nah, gitu. Jadi Luar biasa. betul-betul kita tuh ketika hari terakhir itu kita di dalam itu ya ada peristiwa kemenangan yang kita betul-betul luar biasa. Oke. Kita tuh melaksanakan ibadah ini walau misal ya kalau Iya. kita bicara pahala itu hanya Allah yang tahu. Tetapi dalam pelaksanaan 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan kita betul-betul ada perjuangan yang luar biasa. Oke, luar biasanya ya di bulan Ramadan ini. Oke, dan sambil nunggu nih pertanyaan-pertanyaan yang maksud kita main games lagi nih Iya, Dwiki iya, Game gimana? lagi nih. Aduh siap. Dwiki Aku siap bakal nih. tanya Dwiki dulu lagi deh. Terkait dengan sebutkan 13 sifat wajib Allah. Masya 13 gak tuh banyak? Masya Allah, ini mah saya SD juga hatam Pak. Apa coba? Ada lagunya biasanya? Ada, biasanya Pak ada Gimana? lagunya Pak. Iya. Wujud kidambako Iya. muhafadul wadisi ilamuhu binapsihi wadania kudo hiroda. Masya Allah. Betul nggak Pak Ustadz? Betul Pak. Iya, insya Allah. Masya Betul. Allah. Karena ini mah lagu SD saya hafal Iya. banget nih Pak. Ya, saya Sifat begitu. wajib ya Betul itu. banget. Artinya apa tuh Pak Ustadz? Ya sebenarnya gini, itu kan kalau kita bicara ketauhidan ya. Tauhidan itu adalah bagaimana hati kita tuh betul-betul saya referensinya gini, betul-betul hati kita itu tertaut ya. Tertaut, berelasi betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketergantungan kepada makhluk Allah itu ditiadakan. Nah, itu makanya ada di dalam sifat Allah itu. Nah, sifat Allah ini mereferensikan bahwa Allah itu ingin tahu, ngasih tahu lah para imam itu ya, para ulama sebenarnya ini kan dari perumusan alim ulama ya, bahwa kamu nggak usah khawatir bahwa Allah itu tadi orang banyak menganggap kan wah mana Allah, padahal Allah di dalam sini adalah wujud. Jadi hati-hati, Allah itu tetap satu zat yang berwujud. Gitu. Jadi nggak boleh kita menyatakan bahwa Allah itu tiada, itu nggak boleh. Haram hukumnya gitu. Karena dalam satu kaidah ini ada Allah itu sebenarnya wujud. Kemudian yang harus kita pastikan itu kidam itu Allah itu tidak memiliki, Allah itu adalah awal dari segala awal. Tapi ingat, kalau awal itu kan ada batasannya biasanya ya. Betul. Nah itu Allah tidak punya memiliki batasan awal. Jadi segala yang awal di bumi itu atau di langit dan bumi itu mengalahkan awalnya. Luar biasa ya. Ya, Nah terkait Allah dengan 10 amalan terakhir di bulan Ramadan, kadang kalau misalkan puasanya bolong gitu ya, kalau bulan Ramadan itu harus dikodo ya Pak Ustadz? Ya istilahnya. Kenapa harus diganti? Ya gini. Referensinya itu di Al-Quran itu dari 183, 84, 85, 183, 184, 185 sampai 1. Di sana dikata Allah apabila kamu mendapatkan satu uzur, sakit, lupa atau gimana lah. Atau yang wanita tuh Ya, menstruasi atau halangan. iya halangan. Maka kata Allah di sana wajib hukumnya kamu mengganti sejumlah puasa yang kamu tinggalkan. Makanya salah satu saum yang harus wajib diganti itu saum Ramadan. Nggak boleh saum Ramadan nggak diganti. Hukumnya dosa itu. Oh jadinya dosa ya. Iya, dosa. Tapi berat. bergantinya pun bisa melalui puasa. Ya bisa melalui yang Ya, para alim ulama berbeda pendapat. oh berbeda Nah, pendapat. alim ulama, kalau misalkan ada alim ulama
Selain berpuasa juga kita tetap membayar fidyah. Oh iya. Membayar sejumlah uang yang memang uangnya itu setara dengan apa yang kita makan satu hari. Misalnya kita satu hari 20.000 ya 20.000. Fidyah disebutnya ya. Tapi kita tetap saum. Tapi dalam beberapa ulama yang lain, ya kalau kita sudah saum saja, nggak perlu pakai fidyah. Ada ulama lain berpendapat kalau untuk ibu-ibu hamil menyusui, udah nggak usah saum, ganti saja dengan fidyah. Nah itu silakan saja karena itu ada beberapa mazhab selain. Tapi pada intinya kata Allah di sana adalah ya, kamu mengganti gitu ya dengan sejumlah hari yang sama. Bisa juga dengan fidyah. Tapi kata Allah itu dalam Al-Quran itu ya kalau mulai itu Allah tuh berfirman itu lebih baik kamu bersaum. Oke, jadi tetap harus diganti ya, walaupun bolong-bolong. Betul. Oke. Dan ini saya juga tadi kepikiran nih Pak. Kalau misalnya nih kayak saya sakit tapi saya memaksain puasa gitu Pak. Itu mending gimana tuh Pak? Mending ya udah Baik deh seperti batalin apa ya? aja gitu. Iya. Kalau sakitnya hanya flu pilek, nah Oh. saum aja itu. Enggak ini kayak sakitnya tuh berat gitu Pak. Kayak Kalau kita ke misalkan rumah gini, sakit, gitu, Pak. kata dokter ada kondisi bahwa kita tidak boleh kosong perut, tidak boleh, ya jangan puasa dong. Oke, berarti kembali lagi ke kembali ini lagi ya, berarti ke ya. kita ya, Kalau- kuat atau kalau- tidaknya. Kalau kata dokter itu kita jangan puasa karena itu ahli kan. Oh iya betul. Jadi tidak apa-apa gitu. Takutnya saya Ya kayak diganti saja oh di lain diganti waktu. kayak Iya. Iya, boleh puasa lagi atau Iya. oleh fidyah gitu ya, terkait dengan beberapa mazhab tadi. Di sana kan disebutkan apabila kamu dalam perjalanan safar Ya. atau maridotan itu sakit, Oke. silakan diganti sejumlah. Allah tidak pernah, oh kamu lagi sakit tetap puasa enggak. Dalam Al-Quran itu kamu boleh batal silakan, Oke. nanti kamu ganti saja Oke. digantinya Masya tuh berarti Allah. harus setelah Ramadan atau setelah gimana? Ramadan. Oh, setelah Ramadan berarti ya. Dicicil juga nggak apa-apa ya setelah Ramadan itu langsung. Boleh, kesanggupan kita yang penting. Asalkan setelah mau bulan Ramadan lagi Harus itu harus sudah sudah Tamat. Yang tahun dilunasin lalu gitu ya. ya. Oke, luar biasa. Masya Allah nih pemirsa, kita juga masih akan banyak membacakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi. Tapi ada yang mau lewat dulu nih Diki. Aduh, apa tuh yang Nanti mulai kita banget? akan sambung lagi ke selanjutnya. Dan buat pemirsa di rumah yang mau tanya-tanya ke Pak Ustadz, boleh langsung kontak di bawah ini di 0813-9447-7912. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, pasti berkah.